Ya. Pon jauh teh kapungkur mah wah di dia tuh kintalan. Nuju kopi sakieu umpan di Tukang Sari heula di Cawan heula. Me yuh. Ka hiji urang gaduh. Ngantosan teh teu ngantosan anu nu pokok gitu. Aya nu dialana. Nya tos kopi sakieu ni 3 meter teh kalau ka urang teh lenang teh langit na we. Itu cukup ku 2 kali pacu gitu. Nah, disiasati deui. Cinta aya mah kopi mah kumaha aing we cing teh. Tah 3 meter diisi deui tengahna. Tengahna di Ka dieu sajajar deui tah ayeuna mah kieu. Jadi kopi teh nya salarosna mah da secara teori mah bangga. Secara praktikal we urang udah ngaguru ka alam teh. Teh aya penyuluhan, teh aya pembimbing gitu. Ya geuning buktina semakin rapat, ya semakin bagus, semakin dingin. Di hanapan jukut ke mati tuh, gitu. Kan masalah ngalah kopi mah eta marosi ka urang, arek kukurusukan, tak ditaekan ya gitu. Terus pas itu kan katingan nama di jalan. Ya. Lowong leledat teh di lenangan, ya. Jadi mati sendiri gitu. Jadi gua mah teh eleh ku tanaman pokok gitu. Teman-teman bisa dilihat jadi apa yang tadi dilihat di bawah itu memang kopinya terlihat bawah-bawahnya itu bersih, itu tanpa harus disiangi ya, disiangi gitu. Atau dibersihkan gulmanya. Nah, tapi kalau yang tidak pohonnya belum besar, ini bisa dilihat di atas. Nah, ini masih seperti ini, ya. Jadi bawah-bawahnya gulmanya masih banyak. Karena jarang. Gulmanya masih banyak karena memang belum terlindungi antara satu pohon dengan yang lainnya. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi jarak tanam pun berpengaruh terhadap produktivitas dan juga efektivitas kerja. Ya, jadi kalau memang tanamnya jaraknya terlalu jarang, nanti kan gulma akan cepat tumbuh dan itu pasti jadi kerjaan, teman-teman. Bahkan bisa mengalahkan tanaman pokok. Ya, jadi bisa mengalahkan tanaman pokok kalaupun kita nanti melakukan pemupukan atau pemberian pupuk, itu jadi akan kalah bersaing dengan gulma. Tidak diserap oleh tanaman utamanya, ya, yaitu tanaman kopi. Dia sabar alami melak kopi ya di kawitan. Di kawitan teh tahun 2007 cap kopi dari 2006 teh namanya ngabuka hari teh. 2007 2020 berarti 13 tahun. Tunu itu Bang Heri itu kadia memang baru kadia nama pan urang mah jadi gaduh prinsip tapi teu gaduh modal gitu. Jadi ngagunakeun fisik urang mah gitu. Sanes deui sareng nu bola lunghar mah secara instan mah kopi itu. Dor ngulikeun sagalana. Dor meuli sagalana. Bae pupuk, bibit. Ya urang pan ngeureuyeun di tahun 2007 sampai ke sekarang teh kan udah 2020 masih menanam kopi sedikit demi sedikit maju terus. Ya, jadi di awal tahun 2007 ini dibuka ya lahan kopi tanpa harus meniadakan tanaman-tanaman yang asli sekitarnya ya, yaitu di antaranya tanaman pinus dan justru malah bagus untuk tanaman kopi yang ada di bawah. Dan seharusnya penghijauan tetap dijaga, yang tidak ada disulami dan tidak merusak infrastruktur. Contohnya tidak digarap secara intensif, ya. Bekas-bekas cacaran tidak dibakar, gitu. Ya. Jadi anjuran pemerintah memang demikian, ya. Tidak merusak infrastruktur, yaitu tidak digarap secara intensif, tidak dipacu gitu mengheri lah. Istilahnya coblak tanam, ya. Dibersihkan, cacar, sasap, ya. Coblak tanam. Jadi gitu. Secara intensif mah pan dipacu, ya. Bersih. Jadi datang hujan pan longsor, terus dibakar, berakibat kebakaran, ya. Terus pupuk
begunukan gitu, tidak merata. Tapi kalau mengalami pembusukan secara alami kan merata gitu, diproses dengan rayap teh. Yang besar, yang kecil, mengalami pembusukan secara alami gitu. Daun-daun kering atau hasil dari tanaman-tanaman besar yang jatuh ke bawah ini malah jadi pupuk alami ya. Paling juga nanti kalau ditambah ini dengan pupuk kandang supaya lebih subur. Oh, itu lebih bagus. Ini mah karena jauh tidak punya pupuk kandang. Jadi teman-teman kalau memang mau membuka lahan itu masalahnya bukan modal, tapi kemauan dulu. Kemauan. Mau tidak merawatnya dan ini. Prinsip. Dan ini salah satu contoh di tahun 2007 kita ini sudah mulai ditanam dari bibit kecil ya. Ya dari persemaian. Dari persemaian mulai semai itu tahun 2007 lahan ini ditanami kopi sampai sekarang 2020 hasilnya sudah seperti ini. Dan ini produktivitasnya kalau sedang musimnya bagus ini bisa berapa banyak satu kali musim? Panen sebarat 3 ton. Nah, kalau dipupuk secara intensif ya, memenuhi syarat. Kalau pemupukannya memenuhi syarat dan intensif, jadi istilahnya dirawat dengan teratur dan ini bisa menghasilkan 3 ton, bayangkan 3 ton dari luas tanah berapa hektar? 1 hektar ya, 1 hektar lebih teman-teman. Jadi 1 hektar itu belum ton. Sebagian belum ditanam gitu, masih menanam pohon pelindung dulu. Dan ini belum maksimal karena memang dari 1 hektar ini menghasilkan 3 ton, tapi tanaman yang lain masih kecil-kecil dan belum bisa produksi. Bahkan belum ada yang ditanam lahannya. Gitu. Masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk nanti calon-calon kopi yang baru gitu, teman-teman. Jadi belum full ini semua, bertahap penanamannya dari 2007 sampai sekarang, dan ini sudah lumayan bisa menghasilkan 3 ton walaupun ini belum maksimal, digarap secara ala kadarnya gitu, tidak dan intensif. Ini saya lihat juga ada tanaman-tanaman buah ya. Nah ini ada lihat tanaman alpukat dan juga tanaman duren, durian, alpukat, lengkeng. Nah ini tujuannya pohon aren, tujuannya nangka. Gimana Kang? Ini tujuannya? Kok ditanam kopi terus tujuannya buah-buahan? Pertama pelindung. Jadi kita kalau menanam pelindung tidak bermanfaat buahnya kan kita menanam di kehutanan, di perhutani. Jadi motonya wajib menanam, dilarang menebang gitu. Kalau kita menanam kayu sebesar apa nantinya kalau kita mau ditebang kan itu mengalami pengerusakan dan pasti ada yang melaporkan, jadi timbul masalah. Tapi kalau kita menanam pohon buah, kita hutan tetap hijau, Greenpeace gitulah, hijau aman, kita memanfaatkan buahnya di samping pohon itu melindungi tanaman pokok gitu. Jadi teman-teman ada beberapa manfaat ya. Ketimbang ini kan tanah ini adalah masih miliknya pemerintah atau perhutani. Jadi masyarakat boleh memanfaatkannya dengan aturan tertentu gitu. Nah, jika masyarakat walau mereka menanam sendiri bibit yang mereka bawa sendiri tanah perhutani, pohon kayu, dan apabila sudah besar mau ditebang itu tidak bisa karena ini dikategorikan sebagai penebangan liar gitu. Walaupun kita tanam sendiri dulunya. Tapi kalau kita menanam tanaman buah-buahan ada 2 manfaat. Selain tanaman itu nanti sudah besar bisa melindungi pohon-pohon kopi yang ada di bawah, dan buahnya juga bisa dimanfaatkan ya. Produktif, selain produktif buahnya juga itu bisa berpuluh-puluh tahun. Bahkan kalau tanaman-tanaman yang ada di sini ini ditanamnya dari sistem biji kah atau sistem biji. Tidak beli, tidak, paling nyemai dulu lah, tapi kebanyakan juga biji. Dibayangkan ditanam biji dari 2007 nih, mulai tanam biji terus sampai sekarang udah 2020 tanamannya ada yang tingginya nyampe 20 meter.
Ya kalau dari bibit okulasi ataupun sambung pucuk ini nggak akan mungkin bisa sampai setinggi itu. Ini ditanam dari biji dan produktivitasnya bisa lama, bisa puluhan tahun kalau tanaman-tanaman yang ditanam dari biji. Ya, jadi jelas kalau menanam tanaman buah itu manfaatnya banyak, dan satu kali tanam kita bisa merasakan manfaatnya setiap tahun ya, kalau sudah produktif. Ya, sekian dulu teman-teman video perbincangan saya di kebun kopi. Lain waktu saya akan sambung lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa terus melihat update video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.